Keputusan sangat cerdas dan brilian back timnas Indonesia Elkan Bagot usai Shin Tae-yong resmi umumkan 27 nama pemain untuk berlaga melawan Jepang dan Arab Saudi. Admin sampai kagum dan bangga dengan keputusan yang ia ambil. Apakah itu? Penasaran? Simak semuanya hanya di sini. Banjir pujian untuk Mads Hilgers, apa yang membuatnya disebut setara bek Arsenal? Dalam dunia sepak bola, perbandingan ini tak datang tanpa sebab. Simak analisis performanya yang membuat netizen berdecak kagum. Kabar gembira untuk timnas Indonesia, penyerang andalan Jepang Ayase Uda tidak dipanggil. Dengan absennya Uda, peluang Indonesia semakin terbuka. Apa dampaknya bagi strategi Jepang? Kembali lagi bersama Wong Timnas News. Untuk kali ini ada kabar terbaru tentang Timnas Indonesia, yaitu Shin Tae-yong telah resmi mengumumkan 27 pemain untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Pada kali ini ada nama Elkan Bagot mengisi line up Timnas Indonesia untuk mengisi pertahanan. Untuk mengetahui beritanya, simak berita berikut ini. Timnas Indonesia Elkan Bagot usai Shin Tae-yong resmi umumkan 27 nama pemain untuk berlaga melawan Jepang dan Arab Saudi. Admin sampai kagum dan bangga dengan keputusan yang ia ambil. Apakah itu? Penasaran? Simak semuanya hanya di sini. Shin Tae-yong telah resmi memanggil 27 nama yang akan perkuat timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Kembali menarik apa reaksi dan respons Elkan Bagot yang sudah lama ditunggu kehadirannya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pemain kelahiran Bangkok, Thailand, Elkan Bagot diperkirakan akan kembali membela Blackpool dalam laga melawan Liverpool U21 di EFL Trophy 2024/2025 pada 7 November 2024. Pelatih Blackpool Stephen Dobie menyampaikan Elkan Bagot menjalani sesi latihan pertamanya, jadi senang bisa melihatnya kembali bersama tim. Ia berharap Elkan bisa tampil pada tanggal tersebut dan akan memantau perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Ia ingin memperkenalkan dirinya lebih baik kepada manajer dan tim pelatih, karena belum banyak kesempatan bermain sebelum cedera, tambahnya. Dobie juga mengungkapkan bahwa dari satu sesi latihan, Elkan terlihat sebagai pemain yang agresif dan mahir dalam penguasaan bola, sehingga menjadi tambahan yang baik untuk lini belakang. Asisten pelatih Blackpool mengonfirmasi bahwa Elkan sudah kembali berlatih pada Jumat 1 November 2024. Dalam sesi latihan penuh yang saya saksikan, dia adalah pemain besar yang agresif dan bagus bersama bola, puji Dobie. Meski ada kabar baik mengenai kembalinya Elkan, ia kemungkinan tidak akan dipanggil timnas Indonesia saat FIFA Matchday November 2024, di mana Garuda akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di SUGBK. Selain faktor cedera, Shin Tae-yong sepertinya juga belum berniat memanggilnya kembali. Memang ini hal yang sangat sensitif untuk dibahas, kata Shin Tae-yong. Elkan pun tampaknya memilih mengambil keputusan cerdas untuk tidak beraktivitas di Instagram setelah adanya pengumuman Garuda Calling. Meskipun begitu, Stephen Dobie memprediksi Elkan baru akan berlaga minggu depan. Apa pendapat kalian tentang kembalinya Elkan Bagot? Apakah kalian optimis dia bisa memberikan kontribusi maksimal untuk Blackpool dan timnas Indonesia di masa depan? Banjir pujian untuk Mads Hilgers, apa yang membuatnya disebut setara bek Arsenal? Dalam dunia sepak bola, perbandingan ini tak datang tanpa sebab. Simak analisis performanya yang membuat netizen berdecak kagum. Legenda Go Ahead Eagles, Jeroen Vermaelen, memberikan pujian untuk Mads Hilgers. Mads tampil solid saat FC Twente bertanding melawan SS Lazio pada lanjutan Liga Eropa musim ini yang digelar pada 25 Oktober. Bermain dari menit pertama, Twente harus tumbang dengan skor 0-2 di laga tersebut. Sejak kepergian Robin Proper, Mads mendapatkan posisi utama di sektor back Twente musim ini. Jeroen Vermaelen menjelaskan Mads Hilgers saat ini jadi salah satu pemain terbaik milik Twente.
Menurutnya, sang pemain memiliki potensi besar yang bisa terus berkembang di masa depan. Hal ini yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh Twente karena Mes adalah aset di tim. Kami sangat kritis terhadapnya karena kami menyadari bahwa ia adalah pemain yang bagus. Dia top, benar-benar salah satu yang terbaik. Anda kemudian mengharapkan lebih banyak darinya daripada yang lain, kata Jeroen Veldmaten. Menariknya, permainan bek timnas Indonesia ini disejajarkan dengan pemain Arsenal Jurrien Timber. Dia menilai bahwa umpan-umpan Mes bisa cukup berbahaya saat dikirim ke pertahanan lawan. Ini yang bisa dimanfaatkan menjadi senjata rahasia milik Twente musim ini. Umpan terobosan adalah kekuatannya yang luar biasa. Dia dapat melakukannya dengan sangat baik, sedikit mirip dengan Timber dari Arsenal. Namun, ia juga mampu hadir di momen-momen penting untuk mempertahankan gawang. Pada laga melawan RKC misalnya, ia terlalu sering membiarkan Bruns sendirian dalam situasi tersebut, ujarnya. Saat melawan Lazio, Mes sebenarnya bermain cukup baik. Jeroen bahkan menilai bahwa pemain tersebut menjadi sosok yang paling menonjol. Tentu saja, ia merupakan salah satu dari sedikit pemain yang tampil tajam saat melawan Lazio. Dalam laga-laga seperti ini, ia mampu bertahan. Ia bahkan terlihat bermain jauh lebih baik, lebih fokus. Anak itu berkembang dengan sangat baik. Ia terlihat bugar dan cepat. Mereka tampak sedikit lebih tajam di malam Eropa, termasuk dia. Meskipun secara umum ia lebih baik dalam melakukan pergerakan tahun ini dibandingkan beberapa waktu tahun lalu, ujarnya. Kabar gembira untuk timnas Indonesia, penyerang andalan Jepang Ayase Uda tidak dipanggil. Dengan absennya Uda, peluang Indonesia semakin terbuka. Apa dampaknya bagi strategi Jepang? Simak analisisnya. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik jelang melawan Jepang dan Arab Saudi dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Jelang menghadapi pertandingan ini, timnas Indonesia bisa dikatakan mendapatkan kabar bagus. Hal ini karena salah satu penyerang andalan timnas Jepang, Ayase Uda, dikabarkan mengalami cedera serius. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengalami cedera saat memperkuat Feyenoord melawan Ajax Amsterdam di Eredivisie, Kamis (31 Oktober 2024). Setelah pertandingan tersebut, pelatih Feyenoord mengatakan bahwa dia khawatir tak bisa mengandalkan Ayase Uda dalam laga selanjutnya karena cedera. Tak hanya pelatih asal klub Belanda itu yang khawatir, juru taktik timnas Jepang, Haji Momoriyasu, memikirkan hal yang sama. Pelatih berusia 56 tahun tersebut mengaku bahwa dia memang belum mengumpulkan informasi soal Ayase Uda secara akurat. Akan tetapi saat melihat pertandingan antara Feyenoord versus Ajax, dia menilai Ayase Uda mengalami cedera hamstring. Uda diganti pada menit ke-40 dan dia diyakini mengalami cedera serius. Apabila cedera hamstring memang dialami oleh pemain berusia 26 tahun tersebut, Moriyasu tentu tak akan memanggilnya. Meskipun timnas Jepang tanpa pemain andalan karena cedera, tapi semua pemain Jepang punya skill di atas rata-rata. Makanya para pemain timnas Indonesia harus mewaspadai, terutama dari pemain bertahan. Itulah tadi berita-berita terbaru tentang timnas Indonesia. Semoga saja bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar selalu mendapatkan update-update atau berita terbaru dari timnas Indonesia. Terima kasih.